Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Saya Pastor Tom Lai dari Gereja City Blessing di Los Angeles. Saya ucapkan damai sejahtera menyertai semua yang menyaksikan melalui YouTube, Facebook, atau live stream. Bahkan bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan berkati saudara dengan firman-Nya. Tuhan akan menguatkan dan menyegarkan saudara. Nah saudara, sebelum saya memulai, mari saudara katakan kepada sebelah kiri kanan saudara, katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin saudara? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan Engkau sediakan semuanya untuk kami. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah kuasa daripada Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa terima firman ini. Dan firman ini bisa menjadi rema, bagian daripada hidup kami. Dan kami percaya, Roh Kudus Engkau urapi setiap telinga yang mendengar. Bahkan setiap perkataan hamba-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biar urapan-Mu mengalir Tuhan. Sehingga firman tidak hanya sekedar pernyataan atau pengetahuan, tetapi firman ini menjadi satu kehidupan yang hidup di dalam kehidupan jemaat. Roh Kudus, lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Hari ini Engkau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu yang sedang menyaksikan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua umat mengatakan amin. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, saudara tahu kalau di masa-masa pandemi ini kita sekarang di lockdown, tinggal di rumah. Nah saya penasaran saudara, saya belajar banyak dari Alkitab yang bersangkutkan dengan masa-masa sukar, yang ada hubungannya dengan masa-masa sukar ini. Nah ya, apa yang saya pelajari di Alkitab ini saudara, Tuhan membawa saya untuk bisa melihat bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi masa-masa sukar saat ini, masa pandemik virus 19. Untuk itu saudara, mari kita buka buku di Yakobus 1 ayat 2. Ini yang memberikan rema dalam hidup saya. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, kamu akan mendapat banyak pencobaan. Tetapi setiap kali itu terjadi, kamu harus menganggap semuanya itu sukacita. Nah, saudara, ini terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Saya ingin bacakan juga dalam bahasa Inggrisnya, khususnya dalam Passion Translation, yang versinya Passion. Di sini dikatakan, my fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. The greatest joy that you can. Nah saudara, di dalam ayat ini ada dua kata yang menarik saya, yaitu pencobaan, sukacita, atau dalam bahasa Inggrisnya difficulties or joy. Nah, saya ingin memberikan penjelasan lebih dalam lagi, saudara. Saya ingin memberikan definisi dari difficulties atau percobaan. Nah, saya akan beritahukan kepada saudara apa yang saya lihat di dalam kamus. Difficulties atau pencobaan. Nah saudara, difficulties atau pencobaan, definisinya ini struggle atau pergumulan, trouble atau kesukaran, problem atau persoalan, worry, fear,
khawatir, takut. Lack of ease, tidak tenang, hatinya tidak tenang, saudara. Suffering, penderitaan. Sorrow, kesedihan. Misery, kesengsaraan. Tetapi saudara, untuk joy artinya berbeda sekali. Joy atau sukacita, definisinya happiness, kebahagiaan, pleasure, kesenangan, contentment, kepuasan, delight, kesukaan, gladness, kegembiraan, triumph, kemenangan. Nah saudara, dari dua kata yang berbeda ini, buku Yakobus ini memberikan dua option, dua pilihan kepada kita. Apakah kita mau diam di dalam kesukaran dan tidak melakukan apa-apa, atau kita memilih untuk bersukacita. Ini adalah poin yang pertama yang saya akan bagikan kepada saudara. Kita harus memilih bersukacita. Ini adalah satu sikap yang harus kita lakukan. Tuhan tidak akan melakukan bagian yang menjadi bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita harus melakukan bagiannya. Yaitu kita memilih untuk bersukacita. Kenapa kita memilih bersukacita? Karena firman Tuhan di buku Amsal yang ke pasal 17 ayat 22, di sini dikatakan demikian saudara. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, saya juga mau memberikan supaya saudara bisa mengerti lebih dalam lagi. Saya ingin membacakan dalam bahasa Inggrisnya, dari Passion Translation. A joyful, cheerful heart bring healing to both body and soul. But the one whose heart is crushed struggles with sickness and depression. Nah saudara, kalau kita mempunyai hati yang bergembira, hati yang joyful, ini seperti obat yang manjur. Tetapi kalau hati kita keras, hati kita penuh dengan trouble, dengan persoalan, dengan masalah, saudara, kita ini bisa sakit atau depresi, saudara. Maka dari itu banyak orang yang sakit, yang depresi, karena mereka terbawa dengan situasi, keadaan yang terjadi saat ini. Saudara, kita pilih sukacita. Kenapa kita pilih sukacita, saudara? Saya percaya, bahkan saya pelajarin dari Mayo Clinic mengeluarkan pernyataan yang demikian, saudara. Pengucapan syukur meningkatkan kesehatan. Mengucap syukur setiap hari terbukti membuat kita lebih senang, bahagia, dan membuat tubuh menjadi sehat. Kalau dilakukan setiap hari, dapat membuat tidur lebih tenang atau lebih nyenyak, meningkatkan daya tahan tubuh, imun sistem kita ditingkatkan, dan kita tidak mudah kena penyakit. Nah saudara, apa yang dikatakan di buku Amsal ini, bahkan para ilmuwan membuktikan kalau kita mempunyai hati yang mengucap syukur, hati yang senang, hati yang bahagia, kita punya imun sistem pun ditingkatkan. Jadi saudara, kalau kita memilih sukacita, justru ini meningkatkan imun sistem kita, daya tahan tubuh kita untuk mengalahkan virus corona. Dan saya percaya, karena firman Tuhan sudah mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, yang kedua saudara yang saya pelajari adalah sebagai berikut. Datang kepada Tuhan Yesus atau datang kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan demikian di Matius 11 ayat 28 dan ke 29. Datanglah kepadaku kamu yang semua yang lelah dan mempunyai beban berat. Aku akan membuat supaya kamu lebih tenang. Ayat 29 mengatakan, tunduklah pada ajaran yang kuberikan padamu, dan belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Dan kalau mengikuti ajaranku, hatimu akan tenang. Nah, saudara, waktu saya membaca firman ini yang mengatakan, dan kalau mengikuti ajaranku, hatimu akan tenang. Saudara akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang sangat tidak bisa menggoncangkan iman saudara. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas, saudara. Again ya saudara, saya ambil dari Passion Translation. Di sini dikatakan, are you weary, carrying a heavy burden? Then come to me. I will refresh your life. For I am your oasis. Simple. Join your life with me. Ayat yang ke-29. Learn my ways, and you will discover that I am gentle, humble, easy to please. You will find refreshment and rest in me. Nah saudara, saya percaya waktu kita datang kepada Yesus, bagaimana kita datang kepada Yesus? Yang pertama, saudara, kita harus bisa menyembah Dia, menyembah Tuhan Yesus, karena Dia hadir di atas penyembahan umatnya. Yang kedua, kita berdoa, saudara. Waktu kita berdoa, Dia mendengar, Dia menjadi pendoa syafaat kita. Kita berikan apa yang kita alamin, kita katakan semuanya, dan Dia akan pasti menjawab, karena Dia setia. Yang ketiga, time alone with God. Time alone with God bukan sekedar hanya berdoa dan menyembah, tetapi juga membaca firman-Nya. Saudara, firman Tuhan itu hidup dan memberikan kehidupan. Maksud saya, firman Tuhan itu roh dan memberikan kehidupan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan dan memeditasikan firman Tuhan itu terus memberikan kehidupan kepada kita. Nah, saudara, jadi saudara, Tuhan Yesus adalah kunci jawaban dari kehidupan kita di bumi ini. Apapun masalahnya, sebenarnya kuncinya adalah Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, saya diingatkan apa yang Petrus lakukan sewaktu dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan demikian, Tuhan, kalau itu kamu, ajaklah aku untuk datang kepadamu. Yesus mengatakan, datanglah. Dan Petrus saat itu keluar dari perahu dan turun, dan dia berjalan di air. Nah saudara, waktu Tuhan Yesus, dia datang, dia menunggu. Dia tidak akan datang kepada kita, kalau kita tidak datang kepada dia. Jadi ini satu pilihan. Waktu kita menghadapi keadaan yang demikian, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita datang, kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Seperti Petrus mengalami mujizat, dia berjalan di atas air. Dan saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami mujizat Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau saudara sakit, menghadapi sakit penyakit, datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan menjadi penyembuh saudara, karena Dia menamakan dirinya Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara tidak ada damai, hati saudara uneasy, nggak tenang, saudara takut, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan menjadi Jehovah Shalom, Raja Damai, sehingga damainya bisa memenuhi kita. Kalau saudara, pekerjaan saudara di lay off, diberhentikan karena masa pandemi ini, atau saudara punya waktu kerja dikurangi, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjadi Jehovah Jireh buat saudara, karena Dia akan mencukupi segala kebutuhan saudara melalui kekayaan dan kemuliaannya. Tapi bagi saudara yang belum mengenal Kristus, hati saudara mungkin tidak aman, insecurity,
Saudara tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ada keraguan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Nah, saudara, saatnya saudara datang kepada Tuhan Yesus. Buka hati saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Tuhan Yesus tangannya selalu terbuka kalau saudara datang. Dan saya percaya pada saat saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mengalami damainya Tuhan Yesus, sukacitanya Tuhan Yesus, dan setiap janji-janji Tuhan Yesus di dalam firman-Nya akan dipenuhi untuk saudara. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus? Nah, saudara, nanti di layar saudara akan timbul nomor telepon, saudara bisa menelpon, dan tim doa kami dari gereja kita ini akan menghubungi Anda langsung. Saudara teks, berikan nama saudara, dan katakan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tim doa kami dari City Blessing akan memimpin saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya apa yang saudara lakukan akan membuat perubahan dalam kehidupan saudara, dan saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya yang saya pelajari ya saudara ya, ternyata yang saya pelajari yang ketiga ini saudara, ini bicara mengenai menabur. Kenapa menabur? Saya sendiri waktu saya pelajarin, ternyata menabur atau menanam benih ini mempunyai signifikan yang luar biasa maksud saya, mempunyai benefit yang signifikan sekali untuk kita yang sedang mengalami kesusahan ini. Saya melihat di buku Kejadian 26, pasal yang pertama di sini dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, saudara, setelah kita membaca firman ini, berapa banyak dari antara saudara yang ingin diberkati Tuhan seperti Ishak? Karena pada waktu itu nggak gampang juga Ishak untuk menabur, saudara. Pada waktu itu zaman sedang mengalami kelaparan. Orang tidak punya makanan. Orang tidak bisa membeli makanan karena nggak ada. Tetapi apa yang dilakukan Ishak itu, dia merubah pola berpikirnya, saudara. Dia tidak diam di dalam kelaparannya itu, tapi dia bergerak, dia maju, dia melakukan bagiannya, yaitu menabur. Maka pada ayat ke-12, maka menaburlah ia. Dan dia, ingat saudara, ia diberkati Tuhan. Hasilnya 100 kali lipat. Dan setelah itu, orang itu maksudnya Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya percaya semua juga mau menjadi sangat kaya. Saya juga mau menjadi sangat kaya. Tapi saya belajar di sini, saudara. Justru di saat-saat masa pandemi ini, masa-masa sukar seperti zamannya Ishak, masa-masa kelaparan, mari kita sama-sama jangan menghentikan pemberian kita kepada Tuhan. Jangan memberhentikan kita persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Jangan memberhentikan kita persembahan kita untuk pembangunan gereja. Jangan memberhentikan pemberian kita untuk menanam benih, saudara. Karena ini merupakan satu hal yang Tuhan nyatakan di dalam firman ini. Dia berkati walaupun
walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan kelaparan di negeri itu, tetapi Ishak menjadi kaya, sangat kaya. Saya percaya ini bicara kepada kita semua. Walaupun kita punya pekerjaan, waktunya dikurangi. Walaupun kita di lay off, tapi saudara tetap ambil bagian dalam, saudara punya bagian dalam memberi kepada Tuhan. Memberi melalui persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan gereja. Saudara tahu waktu kita menanam benih itu akan ditumbuhkan Tuhan, dan Tuhan akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara tahu tanah yang kita punya, yaitu City Blessing, pelayanan di City Blessing ini adalah pelayanan yang memberikan tanah yang subur, karena kita banyak memberkati banyak bangsa-bangsa. Nah saudara, kalau saudara mau memberi, mari saudara kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara, setelah saudara akan melihat di dalam layar text to give, saudara bisa memberi kepada gereja kami ini. Berikan kepada Tuhan, firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan bawalah persembahan saudara kepada Tuhan. Dan dia akan buka tingkap-tingkap langit, dan dia akan berkati kepada saudara. Nah saudara, saya percaya, walaupun kita mengalami banyak hal-hal yang sukar, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi bukan berarti kita diam, kita harus melangkah. Apa yang saya bagikan hari ini, yang pertama, kita harus memilih untuk bersuka cita. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Ambil waktu, sembah Dia, puji Dia, berdoa, baca Alkitab, baca firman-Nya saudara. Minta pimpinan Roh Kudus supaya firman itu hidup dalam kehidupan saudara. Yang ketiga saudara, ayo mari kita tabur. Apa yang kita punya, kita tabur. Kita berikan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan keuangan kita. Kita percayakan kepada Tuhan kesehatan kita. Kita percayakan waktu kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Biar Tuhan yang membawa kita dari kemenangan ke kemenangan. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan saya percaya, waktu saudara melakukannya, saudara akan menghadapi masalah ini, masalah pandemi ini, tidak lagi dengan khawatir. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Saya percaya dengan 3 hal ini, saudara, at the end of the day, akhir daripada pandemi ini, saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya bisa merasakan kalau Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kami hal-hal yang perlu kami lakukan dalam masa-masa sukar ini. Saya percaya Engkau sudah bicara kepada setiap daripada umat-Mu. Saya percaya umat-Mu sudah mendapatkan rema, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan satu firman yang menjadi bagian daripada hidupnya. Dan saya mengucap syukur kepada jemaat-jemaat yang setia, yang sudah memberi. Dan kami juga mengajak bagi mereka yang belum memberi, ayo bawa persembahan saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Kau adalah Jehovah Shalom. Kau adalah Jehovah Rafa. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kau berkati umat-Mu. Biar berkat ilahi Tuhan terus mengalir kepada umat-Mu. Biar umat-Mu penuh dengan sukacita. Biar umat-Mu tahu siapa mereka di dalam Kristus. Dan umat-Mu tetap memberi untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saudara perlu didoakan atau saudara mau mencari orang untuk berdoa, mendoakan saudara, saudara
ada nanti di dalam teks setelah kebaktian ini, prayer request, doa yang Anda inginkan. Saudara bisa teks, tulis nama saudara dan request saudara. Tim doa dari gereja kami akan menghubungi saudara secepatnya dan akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan saya percaya saudara akan mengalami terobosan, akan mengalami mujizat Tuhan. Damai sejahtera menyertai semua saudara yang menyaksikan. Terima kasih, Tuhan berkati.